Oke, jadi hari ini adalah hari terakhir gue bakal pakai lensa Sigma 35 mm ini. Lensa yang udah kasih banyak banget foto-foto bagus, video bagus pakai lensa ini. But it's time to say goodbye. Buat kalian yang penasaran gue pakai lensa apa buat record ini, pasti bukan 50 mm. Ditunggu aja reviewnya karena gue juga bakal bikin review dari lensa ini karena lensa ini bagus banget dan cluenya cuman kecil dan enteng. Jadi buat yang penasaran, stay tune terus di YouTube channel gue. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid dan di video kali ini bakalan lebih spesial dari biasanya. Kenapa? Karena gue untuk pertama kalinya pakai lensa 50 meter gue, yaitu Canon 50 mm f1.8. Dan biasanya gue selalu pakai yang Sigma 35 karena 50 ya terlalu deket ya, karena 50 mm. Dan tantangan terbesar pakai lensa 50 mm kayak gini adalah karena gue pakai converter Sigma, jadi autofocusnya nggak ada. Jadi gue nggak boleh terlalu bergeser atau terlalu pindah tempat, karena guanya pasti bakal jadi nggak fokus. So ya, itu tantangan terbesarnya manual fokus. Nah, alasan kenapa di video kali ini gue memilih untuk pakai lensa yang 50 mm adalah karena lensa sebelumnya yang Sigma 35 yang biasa gue pakai itu udah dijual. Dan ya, jadi by the way, itu dijual bukan karena jelek, tapi karena focal length-nya menurut gue udah mulai nggak gitu kepake lagi karena jaraknya nanggung banget, dibilang wide juga enggak, dibilang close up banget juga enggak, karena 35 juga ditambahin lagi converter jadi mungkin sekitar 40-an mm dan akhirnya gue sering fotoin orang dan tempatnya sempit, nggak cukup wide dan nggak bisa fotoin satu badan mereka. Jadi dan akhirnya gue memutuskan untuk menjual lensa Sigma 35 mm itu dan menggantinya dengan Sony 20 mm f1.8. Oke, bisa dibilang video ini bakalan jadi kayak semacam first impression dari lensa ini karena gue nggak bisa review dulu. Ini bukan solid review karena belum gue pakai cukup lama, jadi gue mesti tahu dulu dan supaya yang gue share ke kalian tuh dari pengalaman gue sendiri pakai barangnya. Dan lensa ini baru banget, jadi gue belum bisa review lebih jauh. Mungkin sekedar first impression aja dan juga unboxing dari lensa ini. Oke, kalau kita lihat dari boxnya ini tipikal box lensa-lensa Sony lainnya juga sih. Beda ukurannya aja dan biasanya tipikalnya juga warna-warna oranye kayak gini. Dan lensa ini juga merupakan G lens, tapi bukan G Master ya. Jadi ada tulisan G di sini, huruf G, tapi bukan G Master. Kalau G Master itu yang biasanya lensa-lensa yang high end kelasnya, terus juga kualitasnya juga pasti berbeda juga dan terlebih lagi harganya juga pasti berbeda. Kalau ini cuman G doang, jadi bukan G Master. Ya lumayan lah ya, ada kerennya sedikit, ada huruf G-nya mirip-mirip G Master. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja buka boxnya. Dan yang paling pertama yang bakal kita lihat pas buka box adalah ada plastik besar yang pasti isinya ada lensanya di sini. Kalau nggak di sini ya nggak tahu lagi di mana. Dan kita langsung aja keluarin. Oke. Sisanya ini cuman ada kertas European Guarantee Information Document. Oke. Lalu di box ini ada yang pertama kita keluarinnya kecil dulu. Ini adalah lens hoodnya. Original Sony, ada logo Sony-nya. Oh iya, nggak ada autofocus ya, lupa. Lalu next ini adalah ada pouch besar di sini. Kayaknya lensanya gede banget ya kalau dilihat dari pouchnya. Tapi coba kita keluarin aja. Oke, di sini adalah langsung lensanya, yaitu 20 mm f1.8 G lens. G saja, bukan G Master. Dan ya, ini dia Sony 20 mm f1.8 G lens. Ada satu hal yang menurut gue cukup unik dari packagingnya, yaitu kalau dilihat dari pouchnya kayaknya gede banget lensanya. Karena pouchnya lumayan lebar, terus lumayan tinggi. Tapi ternyata lensanya justru kecil banget. Ini dipakein lens hood dan kalau kita cabut lens hoodnya cuman segini. Jadi kayak pegang gelas gitu ya. Dan bahkan bisa kita pegang juga kayak gini. Yang pasti yang paling pertama bakal kita notice pas lihat lensa ini adalah ada logo G. Ini kayak G Master, cuman bedanya beda warna. Kalau G Master backgroundnya warna orange, ini warna hitam. Walaupun beda warna sama yang G Master, tapi nggak apa, keren juga ada logo G kayak gini di lensnya. Lalu di bawah logo G lens tadi bakal ada tombol untuk custom button. Jadi bisa kalian buat ngatur white balance, tombol tambahan lah ibaratnya buat custom. Lalu bawahnya ada autofocus dan manual focus. Lalu di sisi lain dari lensa ini ada tombol click on dan off. Nah, ini ada yang sedikit berbeda mungkin dari lensa biasanya. Jadi fungsinya adalah
buat ngatur aperture. Jadi waktu kalian misalkan geser tombol klik ini ke arah off, kalian bakal notice kalau misalkan di bagian aperture ring ini sangat kayak kendor gitu. Bukan kendor banget juga sih, tapi kayak gampang kegeser. Jadi kalau misalkan kalian yang suka pakai ring aperture kayak gini buat ngatur aperture-nya, kemungkinan bakal bisa kegeser ke, misalnya kalian lagi maunya F4 terus nanti bisa kegeser ke F5.6 nggak sengaja, dan fungsinya tuh di situ. Jadi kalau kalian naikin tombol kliknya ke arah on, kalian nyalain, dia bakal jadi berasa kayak ada penghambatnya buat kegeser. Ada bunyinya sih, ada bunyi kayak lebih seret gitu sih. Jadi siapa tahu kalian bisa denger. Jadi waktu dinyalain tombol klik ini bakal ada kayak semacam penghambatnya gitu, jadi lebih nggak gampang kegeser aperture-nya. Dan di sini juga ada huruf A warna merah kecil. Nah ini buat apa? Jadi ini kalau nggak salah namanya auto. Jadi kalau kalian mau ngatur aperture-nya dari kamera kalian tanpa harus muter-muter ring, jadi kalian tinggal geser aja ke auto ini, warna merah, huruf warna merah kecil ini. Tapi kalau misalnya kalian mau atur dari lensanya, kalian nggak bisa atur dari kamera kalian, dan sebaliknya. Jadi kalian bisa, ini sebagai opsi aja sih, alternatif. Kalian mau ngatur dari mana, kalian punya pilihan yang lebih. Kalau gue sih tipikal yang biasanya ngatur aperture itu dari kameranya langsung, jadi bukan dari lensa. Jadi nggak tahu apakah ini bakal kepake atau enggak, tapi ya, we'll see. Next kita bakal lihat dari lensanya. Jadi lensanya ini kayak gini nih. Itu agak, kalau kita lihat-lihat secara detail itu bakal kelihatan kalau misalkan lensanya lebih cembung. Ya, tapi overall bisa dibilang lensa ini dibikinnya dengan cukup mantep sih. Kelihatan build-nya cukup bagus kalau dari sekilas mata dari luar. Ya, kurang lebih secara desain sih mirip kayak yang Sony 24mm f1.4 G Master ya. Jadi ini kan karena mungkin ini kayak alternatifnya, jadi dengan harga yang lebih murah tentunya, dan modelnya pun kalau sekilas memang rada mirip juga dengan yang versi G Master. Dan kalau ngomongin soal berat dari lensa ini, jujur aja lensa ini enteng banget guys, bener-bener enteng banget kayak megang gelas. Jadi bener-bener enteng karena mungkin kalau dibandingin Sigma gue yang dulu yang 35 itu jauh lebih berat karena itu semua full bodinya terbuat dari metal. Kalau misalkan yang ini berasa lebih ke plastik sih kayaknya. Kalau yang ini saya bilang kalau dipegang secara sekilas kayak gini berasanya kayak pegang plastik sih sebetulnya. Tapi itulah yang pasti bikin lensa ini jadi jauh lebih enteng, dan walaupun mungkin dari plastik tapi kalau dilihat dari build-nya tetap oke kok. Dan lensa ini juga masih baru banget guys, karena keluarannya tahun 2020. Bahkan lensa gua sendiri pun produksinya di Februari 2020. Jadi memang masih baru banget lensanya. Yang mana menurut gue ini merupakan hal yang bagus juga karena ini lensa keluaran terbaru, jadi ada teknologi yang terbaru juga yang udah ditaruh di lensa ini, dan autofocus ya segala macamnya dari kata-katanya sih lebih bagus lagi gitu, lebih akurat lagi, lebih cepat. Tapi nanti kita bakal review sama-sama. Oke, jadi segitu aja guys. Gue rasa untuk first impression dari lensa kecil ini nggak bisa direview terlalu jauh juga karena belum gue cobain semuanya, belum gue cobain foto, video secara spesifik ya. Untuk solid reviewnya bakalan soon gue bikin, tapi untuk sekarang kita hanya bikin first impression aja. Dan nanti gue juga mungkin akan bikin contoh video test pakai lensa ini buat kasih lihat ke kalian autofocusnya kayak gimana. Jadi stay tune terus karena bakal ada beberapa video lagi yang ngomongin tentang lensa kecil ini. So ya, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga kalian enjoy dengan videonya, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Oh, gue baru aja sadar kalau misalkan tantangan lain dari pakai lensa 50mm ini adalah kalau gue mau shoot ataupun mau stopin videonya itu jauh banget karena gue jalannya mesti jauh banget. Dibandingin kalau dulu cuman sekali berdiri udah nyampe, kalau misalkan yang ini harus jalan dulu.